Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku semua dimanapun berada. Dan terah atau keturunan baginda Nabi Adam alaihi salam yang menjadi nabi atau rasul yang ke-25 atau terakhir adalah baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kehendak zat Allah yang awal, yaitu menegakkan Islam agama yang batin melalui baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di bumi. Yaitu ada pengakuan dan persaksian la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah di bumi. Itulah akhir dari video yang lalu. Pada kesempatan ini, yang akan dibahas adalah tentang bermula datangnya Islam dianggap asing atau aneh dan akan datang kembali asing. Ini yang disampaikan oleh pembimbing kerohanian saya. Seperti al-hadis berikut ini. Apa makna dari bermula datangnya Islam dianggap asing atau aneh dan akan datang kembali asing? Ini makna dari bermula datangnya Islam dianggap asing atau aneh. Bermula maknanya awal atau pertama disampaikan. Jadi makna dari bermula datangnya Islam dianggap asing atau aneh. Islam pertama kali disampaikan kepada manusia tidak dikenal. Karena Islam memberitahu atau menyampaikan yang baru, sehingga menjadi atau dianggap asing atau aneh. Apa yang baru atau asing atau aneh itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maknanya Tuhan itu satu hanya Allah dan Muhammad utusannya. Di masa itu penduduk Mekkah sudah mempunyai Tuhan dan Tuhannya lebih dari satu. Jadi itulah sebabnya Islam awalnya dianggap asing atau aneh, karena mengajarkan yang baru. Siapa yang pertama menyampaikan Islam di Mekkah pada masa itu? Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang asing pertama yang menyampaikan Islam di Mekkah. Bukankah di masa itu di Mekkah, beliau adalah orang yang dikenal dengan budi pekerti yang baik? Ya. Bukankah beliau adalah cucu dari penguasa Mekkah? Ya. Kenapa beliau dikatakan asing? Karena sejak beliau menyampaikan Islam, maka Muhammad tidak dikenal lagi sebagai cucu penguasa Mekkah yang berbudi pekerti baik atau asing atau sudah tidak dikenal lagi. Bahkan beliau akan dibunuh. Asing atau aneh adalah hal yang baru. Itulah maknanya bermula asing atau aneh. Apa makna dari akan datang kembali asing? Ini makna dari akan datang kembali asing aneh. Akan datang kembali asing maknanya kebalikan dari bermula datangnya asing. Bermula itu awal waktu dan akan datang kembali itu akhir waktu. Jadi makna dari akan datang kembali asing atau aneh terjadi 30 tahun sebelum Imam Mahdi dibaiat. Kenapa Islam harus datang kembali? Karena Islam sudah dirusak dan terpecah menjadi 73 golongan. Namun berbahagialah orang-orang asing itu. Orang-orang asing itu adalah mujadid yang melakukan kebaikan atau perbaikan atau pembaruan. Di waktu agama Islam dirusak oleh para pemecah belah agama dan para pengikutnya. Di akhir waktu ini, mujadid terakhir telah ada untuk memperbarui hukum atau dalil Islam agama yang batin yang telah dirusak. Dan juga menyampaikan syariat atau hukum atau dalil yang belum disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat Islam orang yang akan memperbarui urusan agama mereka atau umat Islam,
pada setiap akhir 100 tahun. Itulah hadis tentang mujadid atau pembaru. Kapan akhir waktu itu? Saat ini di tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi sudah berada di akhir waktu. Jadi itulah gambaran awal dan akhir dari perjalanan atau perkembangan Islam agama yang batin. Lalu bagaimana caranya Zat Allah menyampaikan kehendaknya yang berupa Islam agama yang batin kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini kejadiannya 1400 tahun yang lalu di Gua Hiro. Malaikat Jibril alaihi salam menemui baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro dan menyampaikan wahyu yang pertama. Wahyu itu merupakan kehendaknya dan perkataan Zat Allah untuk seluruh umat manusia di bumi. Wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. 1. Bakalah dengan menyebut nama Tuhanmu. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Apa makna dari yang mengajar manusia dengan pena? Masih ingat waktu penciptaan Al-Qalam dan Lauh Mahfuz? Zat Allah berfirman kepada Al-Qalam, tulislah. Seluruh kejadian di seluruh alam dari awal sampai akhir sudah ditulis oleh Al-Qalam di Lauh Mahfuz secara detail dari detik ke detik, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, juga termasuk Al-Quran. Jadi seluruh firman-Nya sudah ditulis di Lauh Mahfuz dan Zat Allah hanya satu kali saja menyampaikan kepada Al-Qalam. Masih ingat pada waktu kehidupan baru akan dimulai? Para malaikat sebagai pengelola kehidupan baru dikumpulkan di arsy dan di hadapan mereka Lauh Mahfuz dinentangkan. Dan Zat Allah berfirman kepada para malaikat, itulah tugas yang harus dikerjakan dari awal sampai akhir. Para malaikat memperhatikan dan membaca tugas masing-masing yang tertulis di Lauh Mahfuz dan mereka semuanya paham dan hafal secara detail. Jadi Zat Allah tidak lagi memberi tugas kepada para malaikat, kecuali untuk yang Lalu bagaimana dengan ilmu agama Islam agama yang batin yang belum disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu pun sudah ditulis oleh Al-Qalam di Lauh Mahfuz dan yang akan menyampaikannya adalah orang-orang asing atau mujadid setiap akhir 100 tahun sebagai koreksi dan pembaruan. Pertanyaannya, apakah diri sendiri termasuk atau bagian dari orang-orang yang melakukan pengerusakan? Jawabannya tidak, selama tidak mengikuti imam atau pemimpin golongan pemecah belah agama, berarti bukan bagian dari perusak agama. Sekali lagi, jadi makna dari bermula datangnya Islam dianggap asing atau aneh adalah awalnya ajaran agama Islam dianggap tidak sesuai dengan agama yang berlaku di Mekkah, jadi dianggap ajaran baru atau tidak dikenal atau aneh atau asing. Begitu juga di akhir waktu dari akhir zaman saat ini. Ilmu agama Islam agama yang batin yang disampaikan oleh orang asing atau mujadid dianggap asing atau aneh atau tidak dikenal atau baru ada ditolak. Jadi yang menolak itulah bagian dari perusak atau pemecah belah agama, karena tidak ada di dalam kitab imamnya, Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, hati seorang mukmin atau orang asing atau mujadid menjadi cair seperti timah di dalam api. Melihat pengerusakan yang merugikan agamanya Islam agama yang batin, tetapi dia tidak mampu merubahnya dan semua itu sunatullah.
Dan sekali lagi firman-Nya di Wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 3-4. Dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Maknanya, apapun yang disampaikan atau diberikan kepada manusia oleh Zat Allah, baik melalui wahyu atau hikmah atau ilham atau petunjuk dan kejadian di seluruh alam, semuanya yang sudah ditulis atau dikatat oleh Al-Kalam atau pena di Lauh Mahfuz. Demikian pembahasan makna awalnya Islam dianggap asing atau aneh dan makna mengajar manusia dengan pena. Terima kasih atas like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.